Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Rumah Sakit Islam Cikini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua KPAI, kemudian Direktur Rumah Sakit Cikini, Pak Kabar Reskrim, Kapusdokes dan pejabat utama, serta teman-teman media. Baru saja kita melaksanakan visit menjenguk kondisi terakhir dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini, jadi Rumah Sakit Islam Cikini. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96, dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Jadi kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Kemudian juga nanti di sekolah pun kita juga akan mempersiapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca terjadinya ledakan kemarin di SMA 72. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Namun demikian tentunya sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah, dan tentunya itu yang kita harapkan. Dan tentunya terhadap trauma-trauma yang ada, tugas kita semua, terutamanya dari tim yang ada untuk terus mendorong agar mereka bisa kembali normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KPAI ya.
Terima kasih. Dari KPAI kami tentu juga menyampaikan prihatin mendalam ya atas kasus ini. Tapi ada beberapa hal yang kami meminta untuk menjadi atensi. Yang pertama, tentu fokus kepada layanan kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban yang mengalami luka di semua tempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri. Tentu pemulihan ini sifatnya bukan pemulihan yang sekedar fisik, karena beberapa tadi mengalami gangguan pendengaran, mungkin juga harus sampai tuntas ya. Dan saya kira juga selain penanganan fisik, tetapi penanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMA N72 tentu butuh untuk pendampingan untuk mengatasi trauma healingnya. Dan tentu ini saya kira juga perlu menjadi atensi bersama terkait dengan keberadaan kasus yang ada di satuan pendidikan ya, karena kita semua tentu berharap lingkungan satuan pendidikan itu bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, menjadi perlindungan dan tempat belajar untuk anak-anak yang tentu ini membutuhkan adanya upaya sistem keamanan, sistem perlindungan dan juga mungkin deteksi termasuk pengawasan terkait dengan barang-barang yang dibawa anak-anak ke sekolah ini tentu menjadi atensi bersama. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif, apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Izin Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih akan menyampaikan sedikit mengenai penanganan medis, karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1 dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini, tadi jam 9, IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29, dan saat ini yang di Ranap tadi ada 14 orang, dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Saya dan seluruh 1050 karyawan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang telah menjadi bahagian selama 24 jam sejak kemarin mengucapkan terima kasih juga kepada publik dan rekan-rekan media yang telah membolehkan kami untuk bekerja secara fokus dan juga perlindungan dari teman-teman kepolisian. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin baik ini bisa terus dikembangkan lebih baik lagi, dan kami mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman media apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami, karena kemarin kami agak fokus terhadap penanganan korban pada waktu terjadi emergensi.